Nikita Mirzani itu aslinya miskin cuy, saldonya aja cuma 300 juta. BCA buka suara soal pembukaan rekening di sidang Nikita Mirzani. Oke, kita tahu pada saat di sidang kemarin, setelah selesai sidang, Nikita Mirzani sempat bilang kalau akan mensomasi BCA nih, setelah perkara dia selesai. Jadi di dalam sidang itu, pegawai BCA menyampaikan detail transaksi Nikita antara November 2024 sampai dengan Februari 2025. Mulai dari store tunai, transfer dari asisten Ismail, hingga pemasukan dari Oki Pratama. Nah, yang kita tahu nih, kita itu kaget banget karena rekeningnya itu diobrak-abrik katanya. Padahal dia adalah nasabah prioritas. Dia merasa privasi finansial dia harusnya dilindungi lebih ketat. Ya, kita tahu rencananya nih kita akan mensomasi BCA setelah perkara hukumnya itu tuntas. Nah, sikap BCA sendiri itu menyatakan bahwa BCA hanya mematuhi kewajiban hukum, yakni mematuhi permintaan data oleh aparat penegak hukum sesuai undang-undang yang berlaku, dan tetap berkomitmen menjaga keamanan data nasabah. Nah, akibat dari persoalan ini, saham BCA katanya turun. Pada tanggal 14 Agustus 2025, itu turun 1,6% ke Rp8.776 dan berlanjut turun ke Rp8.700. Jadi investor asing ini sempat melakukan aksi jual walaupun analisa menyatakan sulit memastikan langsung efek kasus ini terhadap saham karena banyak faktor makro lain yang turut berperan. Nah, fakta lain yang menarik adalah dari data sidang terungkap bahwa Nikita menerima 250 juta dari Ismail Marzuki dalam beberapa kali transfer. Sebagian honor off air menyanyi juga katanya, yang disebut mencapai 125 juta untuk 45 menit penampilannya. Terus yang kedua adalah banyak yang belum tahu bahwa kewajiban bank menyerahkan data kepada aparat merupakan bagian dari pencegahan TPPU, di mana pencucian uang bisa terpantau lewat pola transaksi mencurigakan. Tapi idealnya ada transparansi ke nasabah meski dalam keadaan hukum sedang berjalan. Cuman kalau menurut gue ya, mungkin secara undang-undang itu mungkin memang boleh gitu loh. Tapi bagaimana tentang privasi finansialnya setiap nasabahnya ini gitu loh. Apalagi dari kasusnya Nikita ini, itu katanya tidak ada persetujuan kepada Nikita kan. Artinya kan tidak ada permintaan resmi gitu loh kepada nasabah, meskipun ada permintaan resmi dari aparat. Kan bukannya nasabah prioritas itu juga harus diprioritaskan kan? Cuman ini menurut pendapat pribadi gue aja ya. Tapi kalau menurut kalian deh ya, gimana kalau rekening kalian dicek tanpa sepengetahuan kalian? Bahkan tidak ada konfirmasi sebelumnya kepada kalian nih. Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa follow akun ini. Gak cuman JPU-nya yang sama dengan Nikita Mirzani, BCA juga obok-obok rekening Lindatan dan juga suaminya. Kalau soal Bank BCA, di sini aku maju untuk menguatkan daripada kasusnya Nikita Mirzani. Mengenai BCA, oke aku bahas dulu karena suami aku juga prioritas BCA, itu rekeningnya juga diobok-obok pada saat di penyidikan. Saya nggak tahu nih orangnya sama atau enggak, tapi pas saat di pengadilan itu ada pemanggilan dari jaksa terhadap Bank BCA, tapi mereka tuh pada hari H dia nggak berani datang. Nah, bukan hanya rekening suami aku aja yang prioritas diobok-obok, tapi rekening saya yang kartunya biasa aja itu pun diobok-obok sama pihak Bank BCA juga. Dari mana saya tahu? Saya tahunya itu pada saat kasus saya ditarik oleh Mabes, dan disitulah saya mendengar langsung dari penyidik Polda yang menyatakan bahwa rekening saya itu sudah dilihat oleh PPATK. Jadi PPATK itu memeriksa aliran dana aku, nah berarti kan rekening aku sudah diobok-obok sama pihak BCA. Gimana prioritas diobok-obok, yang biasa juga diobok-obok. Gimana coba pihak Bank BCA untuk mempertanggungjawabkan hal ini? Tidak ada surat perintah, tidak ada tanda tangan surat kuasa juga, tapi rekening saya juga diobok-obok. Oke, gue nemu satu hal yang menarik nih dari kasusnya Lindatan dan juga suaminya yang sama gitu loh. JPU, tindakan BCA-nya gitu ya. Lu inget nggak, Lindatan itu pernah ngomong gini nih. Apakah JPU-nya sama? Itu JPU-nya sama, mereka tuh sudah satu paket. Oke, satu paket. Jadi untuk kasus Nikita, saya melihat itu sudah jadi. Sudah jadi. Tinggal melaksanakan atau eksekusi aja sebenarnya dan melengkapi yang namanya bukti-bukti, tambah dikuatin aja. Ini pesan dari Lindatan ya, yang kemarin sempet dia juga bilang soal kunci-kunci itu kan. Gue nemuin satu hal yang
menarik nih menurut gua. Nah, menurut dia melihat kasusnya Nikita ini sudah jadi. Jadi tinggal ngumpulin bukti-bukti, memperkuat bukti-bukti dan lain-lain gitu loh. Ini menurut gua pribadi ya, ini asumsi gua, bisa jadi benar, bisa jadi salah. Gua ngelihat ini tuh kayak kita analogikan sebagai pembuatan video atau film gitu kali ya. Gua ngerasa skripnya itu sudah jadi gitu loh. Tinggal eksekusi. Tinggal eksekusi aja. Namanya skrip kadang-kadang kan pada saat pembuatan video bisa berubah-berubah sedikit tuh kan. Tapi yang jelas skripnya tuh sudah jadi. Coba kalau menurut kalian sendiri gimana? Cuman kali ini gue pengen bedah dulu penjelasan dari Lindatan ini ya. Oke, jadi Lindatan ini bilang bahwa bukan hanya rekening suaminya yang dicek, tapi juga rekening dia yang kartu ATM-nya itu yang biasa aja gitu loh. Bukan prioritas berarti kan? Kalau suaminya prioritas. Itu juga diperiksa pihak BCA saat penyidikan. Dia juga nyebutin kalau BCA dipanggil oleh jaksa tapi saat hari H tidak datang. Nah, yang bikin tanda tanya besar adalah Lindatan sadar rekeningnya sudah diperiksa karena kasusnya ditarik ke Mabes. Dia mendengar dari Polda bahwa PPATK sudah melihat rekeningnya dia. Yang artinya menurut dia, rekeningnya sudah diobok-obok. Nah, ini informasi tambahan aja ya. PPATK itu adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 untuk mencegah dan memberantas pencucian uang. Nah, fakta lainnya adalah PPATK ini tidak bisa membekukan rekening. Mereka hanya menganalisa. Yang bisa membekukan rekening hanya aparat hukum serta rekomendasi. Tapi kalau menurut gue ya ada dua hal yang menarik di sini nih. Yang pertama adalah ketidakhadiran dari pihak BCA pada saat persidangannya ini. Ini menimbulkan pertanyaan soal profesionalitasnya ini loh. Oke, kalau yang kemarin Nikita Mirzani dia datang, ada pihak yang diutus untuk datang. Tapi kalau untuk kasusnya Lindatan ini, kata Lindatan ya, tidak ada yang hadir. Nah, yang kedua adalah publik yang awam ini masih bingung nih. Emang boleh ya rekening dicek tanpa izin nasabah gitu loh. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan banyak orang yang awam soal BCA mengobok-obok rekening nasabahnya nih. Yang pastinya untuk kepentingan pengadilan. Apakah itu diperbolehkan tanpa seizin nasabahnya atau tidak? Nah, dari cerita Lindatan ini soal kasus suaminya, kalian nemuin sesuatu nggak sih? Nah, kalau kalian sendiri deh ya, kalian nyaman nggak sih kalau rekening kalian dicek oleh lembaga negara tanpa izin kalian langsung nih? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa follow akun ini. Nikita Mirzani itu aslinya miskin cuy, saldonya aja cuma 300 juta. Jadi lucu ya sampai channel, kirain haters Nikita Mirzani itu cuma sibuk mikirin endorse 10 miliar yang katanya cuma diskon promosi dari Napa Park. Ternyata mereka juga sempat-sempatnya mikirin isi saldo rekening Nikita Mirzani. Ya, netizen channel sih gak bisa melihat kekayaan orang lain secara utuh ya. Tapi logika sederhananya gini deh. Netizen channel yang notabene-nya rakyat jelata aja ya bisa punya 4 rekening dari 3 bank yang berbeda. Walau cuma 3 bank saja yang pakai ATM, masa iya Nikita Mirzani punya cuma 1 rekening ya? Belum lagi soal rumah yang katanya pakai KPR Bank Mandiri. Oke, mungkin ini benar lah ya. Jadi KPR lah yang membayar ke Napa Park. Pertanyaannya sahabat channel, lu memang pernah coba ajukan KPR 30 miliar ke Bank Mandiri? Kira-kira bisa lolos nggak kalau lu yang ajukan dengan isi saldo di rekening cuma 300 juta? Nah, sahabat cendol, bank itu bukan koperasi RT ya. Ada analisis resiko, ada BI checking, ada syarat pendapatan, dan yang pasti ada jaminan set. Jadi kalau Nikita Mirzani bisa dapat approval KPR sebesar 30 miliar, jelas ada pertimbangan finansial yang sangat kompleks ya, daripada sekedar saldo cuma isi 300 juta. Jadi sahabat channel, haters Nikita Mirzani kadang lupa kalau melihat angka tanpa konteks itu bisa menyesatkan. Ya, 300 juta mungkin terasa besar bagi sebagian orang ya, kecil bagi sebagian yang lain. Tapi jelas bukan patokan tunggal menilai kekuatan finansial seseorang. Ya, jadi sampai channel, daripada kita sibuk ngitung-ngitung saldo artis, mending sibuk nambahin saldo rekening sendiri. Jaksa paling tegas dan berani. Masyarakat mendukung Indah Putri Manurung. Maaf Bu Indah, saya mau nanya, masyarakat yang mana yang mendukung? Kalau dibilang masyarakat yang mendukung itu keluarga, mungkin iya. Saya sebagai masyarakat juga tidak merasa mendukung Anda. Jadi saya tanya, masyarakat yang mana? Karena tidak semua masyarakat mendukung dan tidak semua masyarakat bodoh.
Jadi saya tegaskan dalam kasus ini nggak usah bawa-bawa masyarakat gitu ya. Tadi seolah-olah itu masyarakat itu mendukung Anda gitu, padahal kan tidak kenyataannya. Jadi nggak usah bawa-bawa masyarakat dalam kasus kalian, karena pada dasarnya kita nggak mau tahu dan nggak peduli siapa salah siapa benar, itu urusan kalian. Itu kan pertanggungjawaban kalian nanti dengan Tuhan kalian masing-masing ya. Jadi nggak usah bawa-bawa kata masyarakat lagi. BTW dengan Lindatan gimana? Tidak seperti biasanya, JPU Indah Manurung pada sidang Nikita Mirzani kali ini tanggal 14 Agustus 2025 terlihat lebih pendiam dan tidak banyak bicara. Kocak. Kenapa? Mulai ketakutan ya lu. Kemarin kayak yang punya kuasa lu, monyet. Sekarang udah kayak ini, udah kayak tikus kejepit pintu lu. Diem ya. Kenapa? Sawan lo. Apa nahan berak? Tengil lagi dong, tengil kayak kemarin, goblok. Nikita Mirzani tidak akan kehilangan penggemar hanya karena kasus ini. Halo kakak, aku izin stitch ya. Betul banget. Ami Nikita tidak akan kehilangan penggemar hanya kasus ini. Kemarin aku live sampai di Malaysia, orang-orang Malaysia juga mensupport Ami. Nih kalian baca aja tuh. Kami orang Malay di sini ikut sidang Nikita Mirzani dari awal sampai kemarin. Itu di Malaysia loh, fans-fansnya. Lihat sendiri kan yang di persidangan, penggemar Ami, pendukung Ami itu ramai banget. Dan memang mendukung dengan hati. Jadi ya bener, Ami tidak akan kehilangan penggemarnya. Nah beda lagi kalau sebelah. Kan sudah ketahuan tuh, produknya ada yang ya seperti itulah, tanpa harus dijelaskan kan sudah tahu kan, sudah pada tahu produknya gimana. Terus belum lagi kelakuan-kelakuannya. Jadi ya lihat aja ntar. Yang pasti Ami tidak akan kehilangan pendukungnya. Buat pendukung Ami, kumpul sini. Kumpul.